Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Miftah Najafur Ramadhani dengan NIM akhir 455. Di sini saya perwakilan dari kelompok satu akan membahas mengenai return dan resiko aktiva tunggal. Oke, masuk yang pertama. Nah, return ini kan biasa disebut sebagai pengembalian. Nah, maksudnya itu adalah keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, individu, dan juga institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukan. Nah, return ini merupakan hasil yang diperoleh dari investasi yang dapat berupa return realisasi dan juga return ekspektasi. Nah, yang pertama itu kita bahas mengenai return realisasi. Nah, return realisasi ini merupakan return yang telah terjadi. Jadi dihitung menggunakan data historis. Nah, pengukuran return ini eh, biasa menggunakan total return, lalu return relatif, return kumulatif, dan juga return yang telah disesuaikan. Lalu selanjutnya return ekspektasi. Nah, return ekspektasi ini biasa digunakan untuk pengambilan keputusan investasi. Jadi return ini dapat dihitung berdasarkan nilai ekspektasi masa depan dan juga nilai return historis. Nah, masuk yang pertama, kita bahas mengenai return realisasi. Yang pertama, tadi kan ada empat. Yang pertama kita bahas return total. Nah, return total ini merupakan return keseluruhan dari suatu investasi dalam suatu periode. Nah, return total ini terdiri dari capital gain dan juga yield. Nah, capital gain ini merupakan selisih dari harga investasi sekarang dengan harga periode yang lalu. Sedangkan yield ini merupakan persentase penerimaan kas periodik terhadap harga investasi periode tertentu dari suatu investasi. Nah, untuk perhitungannya itu return total sama dengan em, return saham sekarang dikurangi return saham yang sebelumnya dibagi dengan return saham yang sebelumnya. Lalu yang kedua yaitu return relatif. Nah, return relatif ini merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja investasi dengan membandingkan total return suatu aset dengan benchmark atau indeks pasar. Jadi, eh, perhitungan dari return relatif ini hanya dengan menambahkan satu dari total return gitu. Lalu, kemudian kumulatif return. Kumulatif return ini merupakan total pengembalian investasi selama periode tertentu yang mencakup semua return dari capital gain dan juga dividen. Nah, kumulatif return ini uh, memiliki perhitungan nilai akhir investasi dikurangi nilai awal investasi dibagi nilai awal investasi dikali 100%. Lalu yang terakhir itu return yang disesuaikan. Ini merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja investasi dengan mempertimbangkan tingkat resiko yang diambil untuk mencapai pengembalian tersebut. Cara perhitungannya yaitu total return dikurangi biaya transaksi dikurangi lagi dengan inflasi. Lalu kita masuk ke return ekspektasi. Nah, return ekspektasi ini merupakan return yang digunakan untuk pengambilan keputusan investasi. Nah, return ini penting dibandingkan dengan return historis karena return ekspektasi ini kan merupakan return yang diharapkan dari investasi yang nantinya akan dilakukan. Nah, uh, return ekspektasi ini dapat berdasarkan dua, yaitu berdasarkan nilai ekspektasi masa depan dan juga berdasarkan nilai-nilai return historis. Nah, yang pertama, berdasarkan nilai ekspektasi masa depan, uh, itu cara perhitungannya, return yang diharapkan sama dengan jumlah dari probabilitas masing-masing kemungkinan return dikalikan dengan nilai kemungkinan return tersebut. Seperti itu. Lalu yang kedua berdasarkan nilai-nilai historis. Yang pertama masuk ke metode rata-rata. Jadi metode ini tuh mengasumsikan bahwa return ekspektasi ini dapat dianggap sama dengan rata-rata nilai historisnya. Jadi metode rata-rata ini tidak mempertimbangkan pertumbuhan dari return-returnnya. Lalu selanjutnya metode tren.
Nah, metode trend ini metode yang memperhitungkan pertumbuhan dari return-returnnya. Jadi, eh, regresi dan rata-rata itu bergerak biasanya lebih tepat dihitung apabila menggunakan teknik trend tersebut. Lalu yang ketiga yaitu metode jalan acak. Nah, metode jalan acak ini beranggapan bahwa distribusi dan return ini bersifat acak sehingga tuh sulit digunakan untuk memprediksi sehingga diperkirakan return terakhir ini akan terulang di masa depan nanti gitu. Lalu kita masuk ke resiko. Risiko ini dapat dikatakan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan lah dari apa yang diinginkan gitu. Nah, resiko ini sama berdasarkan dua tadi, dua. Yang pertama itu resiko berdasarkan probabilitas, lalu yang kedua itu resiko berdasarkan data historis. Nah, yang pertama resiko berdasarkan probabilitas. Eh, jadi resiko yang diukur dengan standar deviasi ini menggunakan data historis menggambarkan seberapa jauh penyimpangan suatu nilai dari nilai rata-ratanya. Jadi semakin tinggi nilai standar deviasinya, maka juga akan semakin tinggi resiko dari investasi. Biasanya itu kalau di berdasarkan probabilitas ini banyak menggunakan pengukuran eh, menggunakan deviasi standar atau standar deviasi. Nah, berikut untuk rumusnya atau cara perhitungannya. Lalu yang kedua yaitu resiko berdasarkan data historis. Nah, resiko berdasarkan data historis ini sama menggunakan standar deviasi itu yang diukur menggunakan data historis, menggambarkan seberapa jauh penyimpangan dari suatu nilai dari nilai rata-ratanya. Jadi intinya resiko dan return ini mempunyai hubungan yang positif. Jadi semakin besar return yang ditanggung, maka besar juga eh, pengembalian yang dikompensasikan atau diharapkan. Jadi sebaliknya juga kalau semakin kecil return yang diharapkan, maka juga semakin kecil resiko yang harus ditanggung. Kira-kira seperti itu. Mungkin cukup dari saya mengenai return dan juga resiko aktiva tunggal. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.